Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kanal YouTube Mampu Santri Channel. Alhamdulillah di kesempatan kali ini ya kita bisa berjumpa kembali, kita bisa bertemu kembali setelah sekian lama saya tidak munculnya dengan membuat video mukbang gitu ya. Tapi alhamdulillah di kali ini saya bisa menjumpai teman-teman subscriber, dan kali ini juga alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan ketentraman hati maupun pikiran gitu ya. Dan alhamdulillah juga kita masih diberi umur panjang untuk menjumpai di bulan Muharram, bulan Suro, di bulan tahun barunya umat Islam dan tahunnya orang Jawa. Kemarin saya mendapat pertanyaan gitu ya dari teman-teman, maksudnya pertanyaan tentang bulan Suro gitu, dan alhamdulillah ini nanti insya Allah saya jawab, tapi sedikit nanti, yang banyak nanti biar dijawab oleh para pakarnya, para winasis, para sesepuh. Kalau saya nanti hanya menjawab pertanyaan dari teman-teman yang kemarin bertanya. Nah, bulan Suro itu sendiri itu apa gitu kan, yang sebelum saya menjawab pertanyaan teman-teman. Bulan Suro itu kan salah satu penanggalan atau salah satu bulan yang ada di Jawa gitu ya. Kalau Muharram, satu Muharram itu kan penanggalan Islam ya, seperti bulan Muharram itu kan dimulainya dari ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau nanti ada salah juga mohon dikoreksi. Lalu kok ada juga bulan Suro gitu ya, saya juga kurang mendalami aslinya. Bulan Suro itu diciptakan oleh Sultan Agung Adi Prabu Hanyokrokusumo ya, Sultan Agung Adi Prabu Hanyokrokusumo, yaitu yang berkuasa antara tahun 1613 sampai 1645 pada masa Mataram Islam ya. Saya ulangi kembali bahwa nama Suro itu diciptakan oleh Sultan Agung Adi Prabu Hanyokrokusumo yang berkuasa antara tahun 1613 sampai 1645 pada masa Mataram Islam. Adi Prabu sendiri itu menciptakan nama Suro itu karena pada zaman dulu itu ada yang mempercayai istilah kejawen putih. Kejawen putih itu apa? Kejawen putih itu kejawen Islam. Jadi orang Islam yang mempercayai kejawen gitu ya. Dan juga ada pada masa Hindu Buddha pada zaman Adi Prabu Hanyokrokusumo, yang beliau itu juga mempunyai tanggal atau sendiri gitu ya. Akhirnya kejawen Islam atau kejawen putih itu dijadikan satu dengan Hindu Buddha. Jadi dijadikan satu biar tidak ada kontra gitu ya. Satu Suro sendiri pada masa itu, pada masa Adi Prabu Hanyokrokusumo berkuasa itu dipercaya juga datangnya Aji Saka ke Pulau Jawa itu. Nah, Aji Saka ini sendiri siapa? Aji Saka di dalam kejawen, di dalam orang Jawa, Aji Saka itu yang memberantas hal-hal gaib atau bangsa gaib yang ada di Pulau Jawa. Kemungkinan kalau saya padu-padukan mungkin ya, kalau nanti salah dikoreksi. Mungkin kalau menurut Islam itu mungkin Syekh Subakir ya, Syekh Ahmad Al-Bakir itu yang turun ke Jawa, diperintah oleh Sultan sana untuk ke Jawa untuk membuka Pulau Jawa. Jadi kalau saya cerita ini nggak ada habisnya, karena dari Syekh Subakir ini sendiri, beliau di Pulau Jawa itu juga dengan susah payah. Jadi diberi tumbalnya itu di pantai bagian utara. Nah,
Jadi Pulau Jawa itu jomplang gitu ya, miring gitu ya. Jadi miringnya ke selatan, miringnya. Jadi yang daerah utara ini itu di atas, yang daerah selatan ini di bawah. Jadi ketika masa itu akhirnya Syekh Ahmad Al-Baqir memberikan tumbal di bagian utara. Tumbalnya itu siapa aslinya? Tumbalnya itu adalah para habaib, para keturunan Rasulullah yang diberi tumbal di utara. Jadi daerah selatan sama daerah utara itu kebanyakan habaibnya itu di bagian utara. Daerah Pantura itu banyak sekali para habaib. Karena apa? Itulah tumbalnya Pulau Jawa. Jadi kalau kok sampai para habaib ini dicaci maki, para habaib ini istilahnya dikesampingkan misalnya, ya nanti Pulau Jawa akan tenggelam. Dan itu memang insya Allah memang begitu. Nah, ini dawuhnya Kiai Haji Hussein Ilyas gitu ya. Jadi walaupun beliau itu mungkin ada yang kurang sependapat dengan kalian semua, jadi tetap hormati para habaib, karena para habaib itu tumbalnya Pulau Jawa. Kita kembali ke garis merah bahwa satu suro itu dipercaya sebagai datangnya Aji Soko yang memberantas bangsa gaib di Pulau Jawa. Aji Soko itu siapa sih? Yaitu tadi, kalau mungkin kalau kejawen, mungkin kalau orang Islam itu ya mungkin Syekh Ahmad Al-Baqir atau Syekh Subakir itu. Oh, dan ya juga perlu saya luruskan juga dawuhnya Kiai Haji Hussein Ilyas itu bahwa Syekh Subakir itu makamnya itu ada di Yaman. Syekh Ahmad Al-Baqir itu makamnya ada di Yaman. Jadi kalau di Indonesia kok ada yang mengatakan bahwa itu makamnya Syekh Ahmad Al-Baqir, itu kemungkinan itu adalah tempat pasujudan atau apa ya istilahnya, bekas beliau gitulah ya. Mungkin kemungkinan, atau mungkin anaknya atau siapa. Kalau menurut Kiai Haji Hussein Ilyas, Syekh Ahmad Al-Baqir itu makamnya ada di Yaman, Hadramaut, Yaman gitu ya. Dan kemarin juga ada yang bertanya kepada saya, kenapa kok perayaan bulan Suro itu kebanyakan di malam 1, padahal kan belum masuk bulan gitu kan. Jadi kenapa kok tidak di besok malamnya gitu. Nah, kenapa kok begitu? Karena pergantian bulan di Jawa, di kejawen menurut kepercayaan Jawa dan juga Islam, itu pergantiannya pada petang hari. Mungkin ada yang percaya mulai jam 4 atau ba'da asyar, ada yang mengatakan ba'dal maghrib. Itu tergantung panjenengan sendiri. Kalau saya meyakininya nggih, kalau suro itu nggih suruping srengenge kuwi. Jadi wayah ketika maghrib matahari sudah terbenam, lah itu baru masuk bulan tanggal 1 suro. Karena pergantian hari Jawa itu ditandai dengan suruping suryo, jadi terbenamnya matahari. Kalau di bulan-bulan nasional, bulan-bulan Masehi, itu pergantian bulannya di tengah malam atau di jam 12. Kalau di Islam itu tidak seperti itu. Lalu kemarin juga ada yang bertanya juga tentang tradisi-tradisi suran. Banyak sekali tradisi-tradisi suran yang ada di Pulau Jawa, apalagi kalau kita di wilayah keraton atau di wilayah Kasultanan ya, seperti Jogja, Solo, itu banyak sekali budaya-budaya yang dilaksanakan di bulan Suro atau menjadi tradisi suran, tradisi suro gitu ya. Saya ambilkan sedikit sebagai contoh. Di tradisi suran itu yang pertama itu ada topo bisu. Topo bisu itu apa? Topo bisu itu dia tidak bicara, jadi dia diam saja itu selama 1 malam.
Kalau di daerah keraton, tombol bisunya itu sambil berputar di benteng. Jadi berputar benteng dengan berdiam diri. Jadi jangan ada sampai yang berbicara. Jadi ketika di keraton itu begitu. Jadi tombol bisu, dan ini bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan di rumah kalau memang itu panjenengan mempunyai wejangan dari yang sesepuh gitu ya. Jadi kalau jangan asal dilakukan sendiri. Ya boleh dilakukan sendiri, bagus. Karena apa? Kita lebih baik berdiam diri daripada bicara dan tidak ada manfaatnya. Gitu ya. Jadi boleh sekali dilakukan sendiri, tapi lebih baiknya kalau setiap apa yang kita lakukan itu ada gurunya, ada yang mendamping. Jadi kalau ada apa-apa itu kita langsung bisa ada yang menolong. Ibaratnya saja kita pergi naik gunung atau kita pergi ke tempat wisata, itu pasti ada pemandu wisata gitu kan ya, seperti itu. Jadi kalau kita ada apa-apa itu kita akan diselamatkan oleh si pemandu wisata itu. Yang kedua adalah kirap kebu bule ya. Kiai, kalau di Solo namanya, kalau nggak salah Kiai siapa ya, Kiai Slamet atau siapa gitu. Jadi kirap kebu bule itu di wilayah keraton. Juga ada jamasan pusaka. Nah ini yang tidak hanya dilakukan di wilayah keraton, tapi di semua wilayah Jawa yang mempercayai kapitayan Jawa. Sebagai contoh, yang pertama, tidak di wilayah keraton, di Kudus. Di Kudus itu ada jamasan pusaka. Itu kalau nggak salah berbarengan dengan haulnya Sunan Kudus. Itu ada jamasan pusaka. Boleh, kenapa nggak boleh? Jamasan pusaka itu jadi kumbah kan, yang resik gitu kan. Jadi pusaka zaman dulu itu memang ada daya magisnya. Magis ya, bukan medis. Kalau medis nanti jadi corona. Jadi pusaka zaman dulu itu ada magisnya. Mungkin ada penunggunya juga, ada khodamnya. Nah makanya di setiap bulan suro itu dicuci, dijamas. Ibaratnya begini, seperti kalau seumpama panjenengan itu mempunyai wejangan gitu ya, atau ijazah dari sesepuh atau ijazah dari leluhur gitu. Bagaimana cara menjamas? Cara mengumbahnya itu bagaimana kan gitu. Kalau pusaka berbentuk, seumpama pusaka itu berbentuk seperti keris kan, keris seperti ini, seumpama seperti keris. Nah kita kan bisa menjamasnya karena ada wujudnya gitu kan. Nah kalau kita seumpama kita mendapat ijazah itu dari kertas atau yang bisa kita wiridkan, lalu bagaimana? Ya kita wiridkan di bulan malam satu suro itu, kita wiridkan, kita hadiahkan hadrohnya kepada siapa yang mengasihi kita, lalu kita wiridkan, itu sudah seperti menjamas pusaka. Karena seperti wejangan itu ibaratnya pisau, kalau tidak diasah itu akan tumpul. Sama seperti halnya wejangan dari sesepuh itu, kalau kita tidak asah, cara mengasahnya yaitu seperti itu tadi. Cara mengasahnya itu diwiridkan setiap hari, lebih bagus setiap hari. Tapi kalau di bulan suro memang ada kepercayaannya bahwa menjamas pusaka pada bulan suro itu lebih afdol gitu kan, karena khodamnya itu lebih banyak gitu. Karena kepercayaan di bulan suro itu, di malam satu suro itu adalah hari rayanya bangsa gaib gitu ya. Jadi panjenengan semua mempunyai wejangan diwiridkan di bulan suro, karena kalau seumpama malah panjenengan sudah memanfaatkan gitu ya, memanfaatkan dari wejangan itu, sama wejangan itu atau ijazah itu kok bisa nyuwuk orang. Nyuwuk itu apa ya? Nyuwuk itu kalau seumpama seperti ada anak kecil yang panas, kita bacakan doa, lalu kita sebutkan ke bunbunan itu kepala yang bagian depan ini namanya bunbunan, itu akan sembuh. Nah seperti itu kita wiridkan. Nah, kalau kita tidak wiridkan di malam satu suro atau diwiridkan di pada hari-hari tertentu,
itu akan tumpulnya bagaimana kalau seperti ini? Kan tidak berbentuk, tidak tajam, karena tidak berbentuk pusaka, kan gitu. Tumpulnya itu tidak mandi. Mandi ke apa ya? Mandi itu dalam bahasa Jawa itu ya mandi, adus gitu ya. Orang mandi itu nggak berlaku apa ya? Orang diijabah ya orang mari paman, kita semua ya nggak mari, penyakit itu nggak bisa sembuh gitu loh. Udah nggak kabul gitu, udah nggak ada khasiatnya gitu lah, udah nggak ada khasiatnya. Jadi wejangan itu sudah nggak ada khasiatnya. Maka di setiap bulan Suro itu paling tidak di bulan Suro kita asah wejangan kita dari para leluhur, dari para kiai kita, agar tidak tumpul gitu. Lalu kemarin juga ada yang bertanya kepada saya, Mas, kok ada seperti sesajen, ada apa namanya, dupo gitu ya? Boleh selagi semua itu tidak kita yakini di dalam keyakinan kita. Maksudnya gimana sih kok tidak? Padahal kejawen kapita yang Jawa itu harus kita rasakan, harus kita yakini, kan gitu. Nah, betul. Sebagai contoh gini, tidak hanya dupo, tidak hanya menyan, tidak hanya sesaji, bahkan obat itu bisa menjadikan panjenengan musyrik. Seumpama panjenengan sakit kepala dengan minum obat itu, setelah minum selang 1 jam atau setengah jam kepala panjenengan hilang, penyakit kepalanya hilang ya, bukan kepalanya yang hilang. Jadi penyakit kepalanya hilang, terus kok jenengan bilang bahwa yang aku obat ini pol mandi, obat ini pol mujarab, aku ngombe hilang langsung, aku ngombe penyakitnya hilang, aku ngombe penyakitku mari. Berarti dia meyakini dengan omongan itu, dia meyakini bahwa yang menyembuhkan penyakit adalah obat, bukan Allah ya. Padahal musyrik atau syirik itu menyekutukan Allah atau menduakan Allah. Karena yang menyembuhkan penyakit ini si obat, panjenengan sudah musyrik. Itu tidak hanya sesaji, tidak ada menyan. Di dalam Jawa, karena saya juga meyakini kapitayan Jawa, maka dari itu bagaimanapun caranya saya harus nguri-uri budaya Jawi ini agar tidak punah, agar tidak hilang dengan kebisaan saya ya. Insya Allah nanti mohon doanya, semoga saya bisa menjaga marwah adat Jawa ini. Kembali ke menyan itu hanya sarana prasarana. Kalau kita mau sholat ya, khususnya orang Islam, kalau kita mau sholat kita gelar sajadah dulu gitu kan, kita gelar sajadah dulu, kita pakai peci dulu, kita pakai koko yang bagus biar ganteng gitu. Sama seperti sesaji, seperti dupo, kita mau menghadap Tuhan, kita mau berdoa kepada yang Sang Maha Pencipta, itu kita mempunyai sarana dulu. Nah, sarananya apa? Ya itu tadi, menyan, sesaji. Itu bukan dikasihkan kepada iblis, bukan dikasihkan kepada jin, bukan. Itu sarana prasarana untuk menghadap Allah. Misal jenengan mau ke rumah mertua, mau meminta restu lah ibaratnya ya, calon mertua jenengan ke rumahnya, jenengan di rumahnya calon istri panjenengan, itu pasti kalau apel membawa oleh-oleh ya, membawa buah, membawa martabak, membawa roti bakar, pengalaman kalau pengalaman pribadi. Itulah sarana ben supaya nih morotua luluh atine merestui hubungan kita gitu ya. Jadi
supaya lagi ngemek atine gitu ya. Sama orang Jawa itu mempunyai filosofi tersendiri ya. Orang Jawa itu filosofinya banyak sekali. Bagaimana cara mengambil hati orang, bagaimana cara mengambil pengasihan orang, itu ada caranya tersendiri menurut kepercayaan Jawa kan gitu ya dong. Kalau masa kita seperti tadi ke rumah orang, ke rumah calon mertua tidak membawa apa-apa, melek dirasani, melek diusir, kamu kembali ke laptop. Bahwa perasaan sarana untuk menghadap Tuhan di dalam Jawa itu membawa menyan gitu ya. Kita menyalakan menyan, menyalakan daru gitu kan. Supaya apa? Supaya wangi. Karena Allah itu suka yang wangi gitu loh. Allah itu mencintai keindahan. Allah itu mempunyai wangi. Di dalam surga itu pun wangi gitu loh. Nabi Muhammad saja itu menyunahkan memakai wangi-wangian. Kenapa kita tidak memakai wangi-wangian? Padahal seperti dupa, menyan itu adalah wangi. Harumnya wanginya luar biasa itu. Ya, sesaji itu ada yang dilarung. Yang dilarung di sungai, di laut. Ada yang ditaruh di, ya itu kan sarana prasarana ya. Yang penting kita tidak meyakini di dalam batin gitu ya. Sakjeroning batin ini kita tidak meyakini bahwa dialah yang memberi kehidupan kepada kita, bahwa dialah yang memiliki yang memberikan kesaktian kepada kita. Dengan seperti itu, bahwa keyakinan tetap pada yang kuasa. Karena apa? Orang Jawa itu keyakinannya kepada yang kuasa itu sangat besar. Karena orang Jawa itu yakinnya itu sudah tinggi sekali, bahkan tinggi. Dan seperti yang saya bilang tadi, orang Jawa itu penuh dengan filosofi ya. Jadi jangan dianggap semua itu musyrik, jangan dianggap semua itu nggak bagus, jangan. Ya udah, itu jawaban saya seputar bulan Suro, dan kita ini masih di tanggal 3 Suro. Ya, tanggal 3 Suro. Dan nanti saya ingatkan bahwa nanti tanggal 9, 10 itu disunahkan untuk berpuasa ya. Kalau kesunahan itu di bulan 10, tanggal 10 bulan Suro, 10 Muharram, itu hari Asyura gitu ya. Tapi alangkah baiknya kalau puasa nanti mulai dari tanggal 9, tanggal 10, karena biar tidak menyerupai orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu puasanya tanggal 10 doang ya. Nah, tanggal 10 doang. Jadi kita sebagai orang Islam, alangkah baiknya kita puasanya mulai tanggal 9 sama 10. Itu mungkin dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada kurangnya kita tambahin di lain hari. Semoga saya bisa nguri-uri kebudayaan Jawi, semoga saya bisa menguri-uri kebudayaan Jawi. Semoga kebudayaan Jawa tidak punah, dan semoga orang generasi penerus di bawah saya, di bawah kita itu tetap bisa mempelajari kebudayaan Jawa gitu ya. Terima kasih. Kalau ada kesalahan itu semata-mata dari kebodohan saya pribadi, dan jika ada kebenaran itu semua pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon dikoreksi, kalau ada koreksi mohon di komen. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.